Selamat datang di channel Anjar Safitri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan secara teoritis apa itu persamaan dasar akuntansi dan contoh soal singkat dari persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal dalam sebuah perusahaan selama 1 bulan yang akan disajikan dalam worksheet atau kertas kerja dari persamaan dasar akuntansi. Di contoh di sini itu ada sebuah perusahaan dengan nama Parulina Sima, di mana perusahaan Parulina Sima ini dia berdiri pada tanggal 1 Januari 2012. Di sini bisa dilihat ya, ada transaksi setoran modal awal di sini. Kemudian di sini lagi ada transaksi selama 1 bulan ke depan. Nah, transaksi-transaksi dua golong ini harus dituliskan dalam persamaan dasar akuntansi. Nanti kita butuh penggaris dan butuh bolpen serta buku ya untuk menuliskan dalam kertas kerja persamaan dasar akuntansi yang bentuknya nanti memanjang seperti tabel. Jadi memanjang dari kiri ke kanan, kemudian nanti ada akun-akunnya. Sebelumnya kita harus mengingat kembali apa itu persamaan dasar akuntansi ya. Persamaan dasar akuntansi itu pada intinya adalah aktiva sama dengan pasiva. Jadi aktiva sama dengan pasiva, di mana aktiva di sini adalah harta, pasiva di sini adalah utang plus modal. Nah, ini adalah prinsip yang ditulis wajib dalam persamaan dasar akuntansi. Utang itu wajib ditulis, modal juga wajib ditulis. Utang di sini misalnya ada utang bank, utang pihak ketiga, utang siapa, nanti juga ada tulis rinciannya. Harta juga dirinci, ada kas, ada mungkin peralatan, ada gedung, ada mobil, itu harus dirinci. Modal juga misalnya lebih dari 1 orang pendirinya juga harus dirinci. Modal tuan X, modal tuan Y. Nah, sebelum kita membuat tabel, kan kita harus tahu dulu ya isian tabelnya itu apa saja. Jangan sampai kita sudah menggaris, kemudian tiba-tiba ada kurang di bagian harta, sedangkan kita sudah paten menggaris seperti ini gitu ya. Jadi kita cari dulu akun-akun apa saja sih rincian dari harta, rincian dari utang, dan rincian dari modal. Kita baca kembali soalnya dulu ya. Di sini adalah setoran awal dari pendirian Parulina Sima. Ada uang tunai, berarti ini adalah uang kas, tulis kas di sini, kas. Kemudian selanjutnya ada peralatan kantor. Peralatan kantor, tulis peralatan kantor. Kemudian ada mobil taksi, tulis dia mobil. Karena dia harta ya, harta itu yang kita miliki dan terlihat. Kemudian ada gedung kantor, ini juga yang kita miliki, tulis. Kemudian selanjutnya ada tunai, dibeli tunai, suplai kantor. Suplai kantor, tulis suplai kantor. Suplai itu maksudnya perlengkapan ya. Kalau peralatan dan perlengkapan tuh beda. Kalau peralatan tuh dia tidak berkurang, jadi dipakai terus-menerus tidak berkurang, hanya disusutkan dalam bentuk akumulasi penyusutan. Tapi kalau perlengkapan kantor, dia sebulan mungkin atau mungkin setahun itu pasti dia berkurang, bahkan bisa habis. Perlengkapan kantor itu barang yang habis pakai, misalnya lem, isolasi, bolpen, dan lain-lainnya itu perlengkapan kantor. Kalau peralatan tuh mesin-mesin. Selanjutnya dibayar beban reparasi. Nah, apakah beban ini perlu ditulis dalam persamaan dasar? Tidak perlu dibuatkan akun, karena dalam persamaan dasar akuntansi yang dia tulis adalah akun real. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa akun itu ada 2, akun real sama akun nominal. Akun nominal itu ada pendapatan dan beban. Akun real itu akun yang terlihat, ada harta, utang, dan modal. Dalam persamaan dasar akuntansi hanya mengenal akun real. Akun nominal nanti hanya sebagai keterangan. Jadi beban dan pendapatan tidak perlu dirinci dalam persamaan dasar akuntansi ini nanti. Jadi tadi ada beban reparasi tidak perlu ditulis ya. Selanjutnya diterima setoran supir. Ini pendapatan, tidak perlu ditulis juga karena dia akun nominal. Kemudian diambil untuk keperluan pribadi, prive. Ini juga masuk dalam pendapatan dan beban dalam akun nominal. Kemudian dibeli dengan kredit suplai kantor kendaraan. Ini ada suplai kantor kendaraan dan suplai kantor itu beda. Jadi di sini kita tuliskan suplai kantor kendaraan. Suplai kantor kendaraan. Kemudian setoran 4 orang supir belum diterima sebesar
300.000 dan mereka akan berjanji akan membayar di 1 bulan berikutnya. Ini berarti contoh piutang karena kita meminjamkan uang kepada karyawan. Di sini kita tulis piutang. Selanjutnya, beban pemeliharaan tidak perlu ditulis kalau dia akun nominal. Diterima setoran sopir atau pendapatan berarti ini ya, tidak ditulis karena dia akun nominal. Dibayar gaji karyawan, tidak ditulis akunnya ya, tidak ditulis akunnya karena dia adalah akun nominal, karena dia beban gaji ya. Akhir bulan diketahui bahwa suplai kantor yang terpakai seharga 100.000. Suplai kantor sudah ditulis. Nah, inilah rincian yang perlu kita gambarkan di kertas kerja nanti di sini ya. Berarti ada kas, kemudian ada suplai kantor, suplai kendaraan, piutang, peralatan kantor, mobil, gudang. Di sisi pasifan nanti hanya cukup ditulis utang plus modal karena ternyata rinciannya tidak ada. Rincian hutang dari mana saja ataupun modal punya siapa saja tidak ada. Nah, selanjutnya nanti untuk penyusunan urutan dari komposisi harta itu kalau bisa diurutkan dari aktiva lancar baru ke aktiva tetap. Jadi urutannya itu dari aktiva lancar dulu baru menuju ke aktiva tetap. Seperti yang penjelasan sebelumnya ya, aktiva lancar itu adalah aktiva yang mudah untuk dicairkan dalam bentuk uang, sedangkan aktiva tetap itu adalah aktiva yang untuk dicairkan atau untuk dijadikan uang itu butuh waktu yang lama. Dari yang sudah terkumpul ini urutannya berarti ada kas dulu, kan lebih mudah dicairkan ya, memang itu bentuknya uang. Selanjutnya piutang, karena piutang itu pinjaman, ketika kita tagih kita paksa kan mereka akan membayar. Kemudian yang mudah lagi untuk dijual, ini kan tinggal sesuatu yang terlihat ya, benda-benda. Itu yang mudah dijual apa? Di sini suplai kantor. Orang kan butuh bolpen, butuh kertas dan lainnya, dijual lebih mudah ya. Kemudian ada suplai kendaraan, suplai kantor kendaraan. Kemudian selanjutnya urutannya adalah ini sudah ya, kantor, suplai kantor kendaraan, peralatan kantor. Selanjutnya peralatan kantor, mesin, misalnya mesin fotokopi ataupun mesin printer gitu ya, itu dijual lebih mudah. Kemudian selanjutnya mobil sama gedung, lebih mudah dijual mana? Ya pasti mobil ya. Mobil kan banyak orang butuh tapi gedung belum tentu. Terakhir adalah gedung. Nah, ini adalah rincian harta yang harus ditulis di kertas worksheet. Kita butuh penggaris dan butuh bolpen. Nah, sebelum kita membuat tabel dari persamaan dasar akuntansi, maka kita perlu tahu dulu bagaimana cara untuk membuat kertas kerja persamaan dasar akuntansi. Yang wajib kita tulis adalah nama usahanya. Jadi sebuah pekerjaan akuntansi berupa baik itu jurnal umum, persamaan dasar, neraca lajur, laporan keuangan, itu wajib punya identitas. Orang kalau nggak punya identitas kan berarti nggak dikenal ya. Nah, di sini pun harus dikenal identitasnya. Jangan lupa di sini perusahaannya nama apa? Perusahaannya namanya Parulina Sima. Kemudian dia jenis pekerjaan yang akan kita selesaikan di sini adalah apa? Persamaan dasar akuntansi. Kemudian kapan periodenya? Januari 2012. Ini wajib ditulis. Kalau tidak ada, biasanya akan menjadi salah atau kurang lengkap. Jadi itu wajib ditulis.